Saya nemuin banyak obat di sini, Bu. Ada ibuprofen, obat penahan nyeri. Pak Bari ada riwayat penyalahgunaan obat. Obat? Bari pakai obat? Jadi alasan dia ninggalin saya karena itu, Mas? Karena dia pakai obat-obatan gitu? Semoga enggak, Bu Caca. Nanti akan saya kabarin lagi. Yaudah, oke. Permisi, Bu Nadia. Apalagi? Gak bisa ya bikin saya tenang tuh bentar aja. Bilang ya sama Caca, kalau masih ganggu saya nggak segan-segan buat lapor polisi. Mohon maaf, Bu Nadia, saya kali ini datang dengan damai. Dan ini saya membawa ronsen atas nama Bapak Bari. Kamu keluar sekarang atau saya panggil security? Nat, gak usah. Gue pengen denger mereka berdua ngoceh apaan. Mohon maaf sebelumnya, Pak Bari, saya sudah lancang masuk ke dalam apartemennya Pak Bari. Tapi saya harus melakukannya karena saya harus melakukan rekonstruksi atas kejadiannya dan semua itu udah tergambar di kepala saya. Pasti makan bersama wanita. Bari pasti duduk di sebelah sini. Dia duduk sebelah kiri, wanita di sebelah kanan. Malam sebelumnya lagi, sepulang dari restoran, Pak Bari dan Bu Caca ribut besar. Ngapain lagi kamu kesini? Emang kenapa? Bar, dia itu berusaha ngerebut kamu dari aku. Cak, tanpa ngerebut pun, aku tuh pasti pergi dari kamu. Saya berhasil mengelabui security apartemen dengan bilang kalau saya kehilangan barang. Yang saya lihat di rekaman CCTV menunjukkan sesuatu. Rekaman di CCTV memperlihatkan bahwa Anda mengalami sakit di tangan kiri Anda. Sesudah keluar dari situ, pasti Anda terjatuh di tangga darurat. Inilah yang menjelaskan kenapa Ibu Nadia berada di apartemen Pak Bari sampai pukul 11 pada malam hari itu. Dua, 3, 14. Nadia masih ada di tempatnya Bari. Iya, saya ke apartemennya Bari dan saya mengantarkan Bari ke rumah sakit. Dan juga handphone Pak Bari yang pecah. Sebelumnya saya perhatikan bahwa handphone Bapak itu berwarna hitam dan kemudian berubah berwarna putih. Itu terjadi karena Ibu Caca membanting handphone Pak Bari dan saya menemukan serpihan pecahan handphone di bawah konter dapur. Oh ya? Ya gitulah. Tapi ada yang saya nggak mengerti sih. Saya bisa pecahkan semuanya, tapi saya perhatikan ada bekas memar di tangan kirinya Bu Caca. Itu saya nggak tahu kenapa. Kalau Pak Bari melakukan kekerasan kepada perempuan, mohon maaf, saya nggak bisa bantu. Sorry. Tentu nggak kayak gitu kejadiannya. Jadi sebenarnya itu berawal dari tangga darurat. Bari, jangan tinggalin aku. Bari, aku nyakitin diri aku sendiri nih. Cak, stop it, Cak, udah. Kamu tuh kenapa sih, Cak? Bari, jangan tinggalin aku. Cuman kamu yang aku punya, Bari. Aku nggak punya siapa-siapa lagi. Ini kebaikan kita berdua. Nggak mau. Bari, aku nggak rela kalau kamu sama yang lain. Oh iya, saya lupa memperkenalkan teman saya ini. Dia rekan kerja saya, namanya Vita, dan dia akan membantu memberikan solusi untuk Pak Bari. Jadi sebelum saya memulai, saya mau tanya sesuatu tapi tolong dijawab dengan jujur. Silakan. Kalian berdua tuh pacaran ya sih? Kalau itu saya bisa jawab. Mereka tidak pacaran. Kenapa? Karena saya perhatikan di foto ini, mereka berdua selalu foto beramai-ramai bersama teman-temannya. Itu biasanya ya bersahabat biasa gitu. Kalau pacaran biasanya fotonya lebih intim, lebih berdua. Pak Bari dan Bu Nadia sudah lama kuliah bareng.
Pak Bari mencatat nama Bu Nadia dengan nama lengkap. Dito narikin kursi buat elu, tapi Bari enggak. Ya, Masnya benar. Kita berdua emang gak pacaran. Ya sebelumnya Rena juga sudah cerita mengenai masalah kamu, Bari. Jadi menurut saya hubungan kamu dan Caca itu toxic relationship. Toxic. Kamu tahu toksik kan? Beracun. Jadi hubungan kalian itu tidak sehat. Semua keputusan ada di kamu. Mas Reno ngomong apa sama Pak Bari? Saya itu nyuruh investigasi. Terus kenapa sekarang Pak Bari mutusin saya? Saya juga mohon maaf Bu, saya mau mengundurkan diri dari kasus Ibu. Apa-apa nih? Oh, saya tahu. Maksudnya apa? Mau minta tambahan dari saya? Mau minta uang lebih? Bukan Bu. Saya tahu Ibu udah bohongin saya. Pertama Ibu bilang Pak Bari selalu nyakitin Ibu. Tapi ternyata sebaliknya. Ibu nyakitin Pak Bari. Ibu bilang Ibu selalu ngasih modal ke Pak Bari. Tapi ternyata enggak. Saya modalin kok. Saya detektif Bu. Tugas saya mencari tahu. Saya tahu Ibu hanya memberikan pinjaman 20 juta. Itu juga sudah dikembalikan oleh Pak Bari berikut bunganya. Pak Bari udah jadi pengusaha yang berhasil sekarang. Saya juga tahu semua barang-barang mahal yang Ibu pakai itu adalah pemberian dari Pak Bari. Kata siapa? Kata orang terdekat Pak Bari. Silakan Bu. Jangan lupa Bu. Jadi kasus beres dong, Ren. Beres dong. Lega. Jadi lo nggak dapat apa-apa dong dari kasus ini? Ya gue sih kalau duit sih nggak dapet. Tapi gue dapet pelajaran. Pelajaran apaan, Ren? Pelajarannya adalah jangan lo minta duit dengan cara menyakiti orang lain. Terus kalau gitu caranya siapa yang bayar tagihan kantor? Kan lo sendiri yang ngomong. Ngomong apaan? Universe berjalan sesuai dengan pikiran kita. Dan kalau universe ingin memberikan kita rezeki, pada hitungan ketiga, pintu ini akan ketuk. 1, 2, 3. Boleh juga lo. Aduh. Silahkan. Di sini orangnya. Apa benar ini kantor detektif cinta? Betul, Tante. Jadi saya tahu tempat ini tuh dari teman saya. Jadi gini, saya tuh lagi naksir banget sama klien bos saya. Kliennya ngajakin saya dinner, tapi setelah itu dia ngilang. Tapi setelah itu saya jadi berbunga-bunga. Langsung aja kalau gitu ngobrol sama detektifnya. Bisa bantu saya?